Pemirsa, ketemu lagi dengan channel Suyanto.id. Ini channel Anda yang digunakan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kita belajar apa kali ini? Kita belajar bersama narasumber istimewa kita, Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro. Beliau adalah juga dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kita di episode 116. Perjalanan kita sudah cukup panjang dan kita akan membicarakan istilah kedokterannya, maaf kalau saya bacanya salah, yaitu deep vein thrombosis. Nah, ini merupakan tema yang ya cukup kita harus waspada karena itu merupakan penggumpalan pada saraf otot vena. Mungkin begitu. Nanti kita berjelas bersama narasumber. Jangan lupa klik subscribe, share video ini kepada anak, cucu, tetangga, supaya mereka tahu bagaimana hidup dengan model kesehatan yang holistik. Dan video ini sampai ke tangan Anda adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono MPD. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dok, ini kemarin kita bicara mengenai jantung, ya jantung, gagal jantung, sakit jantung kronis. Nah sekarang kita bicara mengenai deep vein thrombosis. Gimana dok ini? Binatang apa, makanan apa dok itu dok? Alhamdulillah. Jadi pagi ini, Prof, ini pembicaraan yang sangat penting, ya. Ini, Karena sekali lagi darah itu harus dipastikan terus mengalir. Ya. oke. Masyarakat kita kebanyakan sudah mengenal ada pembuluh darah pergi dan ada pembuluh darah balik, Prof. Balik, oke. Ya. Nah, DVT atau deep vein thrombosis, ya, kan bisa kita singkat dengan DVT atau DVT, gitu, ya. DVT, Eh, ya. Jadi deepnya itu dalam. Pembuluh darah balik itu ada yang nampak di luar, Oh, seperti Prof. Suyanto kalau mendengar istilah varises, oh, ya, ya, itu berarti pembuluh darah balik yang di luar. di luar. Di Ya. luar itu artinya dekat kulit, dok. Leres di permukaan kan kelihatan ada Oh ya, biru-biru. leres biru-biru yang kebanyakan kalau adik-adik ingin masuk pendidikan militer itu sangat diresahkan kalau Iya. nampak ada varises tadi, Bro. Juga ini, dok, di tangan saya ini kan juga ada kelihatan yang Kelihatan. biru-biru itu yang tidak deep itu. Itu di Eh, superficial di luar, ya. Oh, benar. Nah, ternyata yang banyak bermasalah itu justru yang di dalam, Prof, yang Oh, tidak kelihatan. Ya. mhm. Maka sekali lagi, Prof, kita memang harus menyadari sebagai makhluk yang bipedal, Mhm. artinya berdiri di atas dua kaki. Ya. Mhm. Pedal itu dari kata pedisnya. Mhm. Menarik, Prof. Kalau Prof itu kan sering tindak ke luar negeri. Ya. Yang namanya bandara internasional itu ciri khasnya itu apa, Prof? Jalan Kalau jauh. jalan jauh, Prof. Ya. Nah, ini penting kita catat untuk juga memberikan nunseu, Prof. Misalnya pemahaman pada masyarakat di bandara itu kan ada ban berjalan juga, toh, Prof. Ya, ada di Nah, samping. yang paling menarik, Prof, perilaku masyarakat kita, khususnya Indonesia, aja. Ya. Kalau di atas ban berjalan kok malah diam, terus lende-lende sambil nenteng apa itu, Prof? Ya. Pas. Koper, Ya. kemudian WA-an gitu, Prof. Hmm. Padahal sebetulnya tujuannya itu supaya cepat sampai ke gate, Prof. Ya, Kalau betul. kita Ya. terlambat, ya. Nah, apa sebetulnya di balik filosofi kenapa kok bandara internasional selalu luas gitu? Apalagi kemarin waktu saya berangkat ke Jerman itu, Prof, di bandara Frankfurt, gitu. Ya, ya. Waduh, kok
jauh sekali ya. Ya, Artinya apa, Bro? Sebetulnya bandara itu mempersiapkan bagi penumpang yang mau pergi antar benua itu mbok ya banyak jangan. jalan gitu loh, Bro. Hmm. Ini supaya aliran darahnya itu bisa lancar. Nah, kalau sampai terjadi penggumpalan, Bro, di darah pembuluh darah balik tadi, ya, itu maka akan terjadi pembengkakan, ya, Pembengkakan. merah, ya, dan nyeri, Bro. Hmm. Nyeri luar biasa. Oh, nyeri dok. Nyeri, nyeri. Ya, Jadi tanda-tanda inflamasi itu nampak sekali. Dan ini berbahaya sekali, Bro. Kalau penggumpalannya itu terus bergerak sampai ke paru loh, Bro. wow. Oh, jadi Jadi, premen, premen, premen gitu dok. nah, karena kan jalan terus kan dipompa jantung sampai ke paru, Oh, iya. akhirnya terjadi apa yang kita namakan, ini istilah baru lagi, Bro. Hmm. Itu namanya emboli, Bro. Emboli, oh emboli. Oh, saya pernah Emboli. dengar emboli. Ada orang Iya. sesar meninggal karena ada emboli itu berarti. Ah, itu bahaya tuh, bisa sampai life threatening tuh, Bro. Ya, Iya. ya, ya, ya. Jadi kalau gumpalannya ini nyangkut di paru-paru, itu sampai terjadi infak paru, ya. Infak itu artinya kematian jaringan paru, ya. Ya sesek luar biasa, Bro. Iya. Dan itu kalau toh kita berhasil mengencarkan kembali itu efek kesudahannya, tuh, sequelae, namanya. Sequelae itu artinya efek kesudahnya itu ya bisa menjadikan ya tidak tuntas lah bernafasnya itu. Ya, dok. Jadi eh, kalau kita sering bergerak, peluang untuk penggumpalan itu kecil, dok. Atau itu memang ada salah hormonal atau apa gitu, dok. Atau masalahnya itu memang kurang gerak dan kurang minum misalkan. Justru yang terakhir tadi, Prof, yang perlu digarisbawahi, ya. Jadi jangan sampailah darah itu menggumpal atau menjadi kental. Nah, maka yang kita lakukan adalah pastikan bahwa asupan air minum itu betul-betul mencukupi. Ya. Dan yang paling menarik loh, Prof, maskapai penerbangan itu kan kadang-kadang untuk menghemat itu ya, Ya. penumpangnya itu sampai tidak dikasih minum dan sebagainya. Maka kita harus ambil inisiatif sendiri itu, ya, Hmm. supaya darah itu tetap encer. Maka. Ya, apalagi pesawat itu terbangnya kan hampir 7 kilometer dari muka bumi itu kan ada urusan dengan gravitasi bumi juga, dok. Iya, Karena betul. semakin nggak beres itu di atas. Iya. Tapi jangan khawatir, Prof. Suasana kabin itu sudah diatur sedemikian rupa. Hmm. Tetapi lagi-lagi, Prof, kita harus sering menggerakkan eh, tungkai kita, gitu. Jadi supaya aliran darah itu betul-betul lancar. Dan rahang kita, dok, juga digerak-gerakkan katanya untuk memelihara keseimbangan telinga itu. Oh iya, jadi sekali lagi kalau naik pesawat itu kan, apalagi kalau pilotnya itu, ya minta maaf ya, mungkin kurang terampil apa bagaimana. Jadi perubahan mendadak tekanan Ya, ya, udara itu sering menyebabkan napa menika tekanan di telinga itu sangat kuat sehingga ya, kebanyakan pramugari sebelum penumpang itu diterbangkan kan diberi permen. permen, permen. Ya, Dan yang paling menarik, Prof, kebanyakan ibu-ibu itu semangat untuk oleh-oleh anak-anak di rumah itu malah ngambilnya permen tidak cukup satu tapi nggak sok perlu gegem. Dok, dan kembali. menarik, Prof, dan Ya, malah tidak dimakan loh itu. ya, ya, betul. Astagfirullahaladzim. Dimakan untuk berkat ya. Semangat oleh-olehnya lebih tinggi daripada untuk Fungsi untuk fungsi. tubuhnya. Ya, oke dok. Yang penyumbatan tadi dok. Rata-rata yang rawan penyumbatan di daerah mana dok? Atau kayak tumit atau tiba-tiba paru-paru. Waduh, gawat kalau tiba-tiba paru-paru dok. Terus yang jelas ya bagian bawah, Prof. Oh, bagian Di bawah. bawah. Ini daerah betis itu sering sekali. Ya.
Dan yang tadi Prof yang harus diantisipasi, kalau Prof kan sukanya memprediksi toh. Ini bagaimana ini prediksinya ini, Wah. Kalau udah sampai di kaki ini, waduh, ini kita perlu pikirkan jangan sampai gumpalan itu sampai ke paru tadi. Dan itu harus cepat dok. Kalau ada misalkan deep vein thrombosis itu harus segera ditangani. Tidak boleh ditunda-tunda. Karena toh Yes, sakit juga orang iya yang benar. merasakan itu. Iya. Betul dok. Jadi memang betul Prof. Jadi kalau kita mengalami kondisi DVT tadi, ya sebaiknya ada upaya segera mengencerkan darah tadi sehingga gejala ataupun tanda-tanda itu bisa segera teratasi. Lebih-lebih untuk terjadinya emboli tadi Prof. Emboli. Emboli paru itu bisa dicegah seawal mungkin. Ya. Cepat ya dok. Misalnya dari betis sampai ke paru. Kalau nggak ditangani itu dalam waktu semalam atau apa itu tiba-tiba langsung ke paru-paru gitu. Ya, yang paling menarik, Prof, ya, tubuh itu sebetulnya mempunyai mekanisme pengamanan. Hmm. Kok sampai emboli itu kan karena brojol tadi, Prof. Ya, karena brojol tadi. Jadi Iya. mekanisme apa proteksi supaya tidak meremen itu ya sudah dicoba. Jadi tidak secepat itu. Oh, itu tugasnya ada yang tukang nyetop-nyetop itu anu, ada kaitannya dengan kolesterol juga kali dok. Nah, ya komposisi darah itu kan mudah sekali terganggu kalau menikah. Ya kolesterol ya juga non sewu Prof, kadar gula, ya. Kadar gula itu ya sangat mengganggu kondisi darah itu sendiri. Ya. Nah, orang yang di Indonesia yang emboli ini prevalensinya gimana dok? Cukup banyak atau itu penyakit yang jarang? Saya tuh pernah mendengar eh, teman saya itu istrinya itu sakit, tapi di dunia itu hanya 25 atau apa gitu dok sakitnya itu sehingga nggak bisa diobati. Kalau ini termasuk sakit apa biasa banyak atau agak istimewa dok? Iya, Alhamdulillah Prof, untuk kasus-kasus emboli ini saya kira tidak banyak Prof. Ya. Oh, Tetapi dengan adanya pengetahuan semacam ini kan kita sudah bisa memprediksi itu. Daripada nanti berkelanjutan gitu, ya. sebenarnya langkah-langkah yang lebih awal sudah bisa kita lakukan. Dan yang penyakit ini, DVT ini kebanyakan menimpa bapak-bapak, ibu-ibu atau juga dari sisi usia juga terjadi. Anak muda pun bisa terjadi, tidak orang lansia saja. Gimana ini peta eh, yang terjadi di lapangan, dok? Jadi, tentunya faktor usia ini juga menjadi faktor risiko ya, Prof. Ya. Oh, Sehingga sekali lagi gerak itulah menjadi nopo semangat kita untuk menjaga kesehatan tidak hanya untuk menghindari DVT, tetapi kesehatan secara keseluruhan. oke, baiklah dok. Saya kira ini merupakan informasi yang luar biasa dan para pemirsa, bagi yang muda mulailah untuk hidup yang sehat dan mempunyai pola makan yang sehat juga. Iya, Karena olahraga penting dan dok, alhamdulillah saya sekarang sudah mulai olahraga lagi, Alhamdulillah. treadmill dan bahkan setelah subuh saya selalu push up 20 kali. Ah, ini kan mudah-mudahan dengan informasi emboli ini mudah-mudahan bisa menjadi pencegah karena olahraga itu tadi. Terima kasih dok, kita ketemu lagi minggu yang akan datang dan selamat bertugas untuk hari Jumat. Mudah-mudahan barokah untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.